Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mursyid dengan NIM 2021 53144 dari Prodi Sistem Informasi dari kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perangkuman jurnal tentang penilaian kinerja lembaga keuangan koperasi menggunakan konsep balance scorecard. Sebelum kita memasuki ke materi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu koperasi dan balance scorecard. Untuk pengertian dari balance scorecard, ada beberapa pendapat dari para ahli. Salah satunya adalah dari Northcliffe, Cure, dan Trinka. Menurutnya adalah balance scorecard adalah kartu skor yang digunakan untuk merencanakan skor yang diinginkan seseorang capai di masa depan dan untuk mencatat skor hasil kinerja aktual yang dicapai oleh anggota. Menurut Kaplan, scorecard adalah kumpulan ukuran kinerja terintegrasi yang diturunkan dari strategi badan usaha yang mendukung keseluruhan strategi badan usaha. Menurut Kaplan dan Norton, balance scorecard adalah konsep manajemen sebagai pengembangan dari konsep kinerja pengukuran yang mengukur kinerja perusahaan. Jadi secara singkat, pengertian dari koperasi dan balance scorecard adalah untuk koperasi sendiri merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi sosial. Tidak hanya itu, koperasi juga dapat disebut sebagai penjabaran dari landasan ekonomi dasar bangsa Indonesia karena memiliki prinsip dasar kekeluargaan. Balance scorecard sendiri adalah sistem manajemen strategis yang menerjemahkan misi dan strategi dari organisasi ke dalam tujuan dan ukuran operasional. Tujuan dan langkah-langkahnya adalah dikembangkan untuk 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif konsumen, bisnis, perspektif proses, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Mengapa koperasi membutuhkan sebuah sistem yang disebut balance scorecard? Karena koperasi juga membutuhkan peran dari balance scorecard sebagai alat pengukur kinerja yang lengkap dan pada akhirnya mampu untuk menjadi dasar informasi untuk menentukan langkah-langkah strategi dalam rangka perbaikan kegiatan dalam upaya mencapai tujuan kesejahteraan anggota. Ada beberapa kelemahan yang dimiliki oleh koperasi, yaitu yang pertama adalah kualitas sumber daya manusia, pelaksanaan prinsip koperasi, dan sistem administrasi dan bisnis yang masih rendah. Yang kedua adalah kemampuan koperasi di Indonesia masih tergolong rendah dalam memanfaatkan peluang. Yang ketiga, masalah permodalan dan kinerja koperasi itu sendiri. Dan yang terakhir adalah administrasi koperasi yang belum tertata dengan baik. Apa yang diperlukan dalam penelitian ini? Ada 3 metode penelitian, yaitu yang pertama adalah tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan koperasi institusi dengan menggunakan konsep balance scorecard atau kartu skor keseimbangan, yaitu atribut yang digunakan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini adalah keuangan, pelanggan, bisnis internal, pertumbuhan, dan perspektif pembelajaran. Keuangan koperasi lembaga yang menjadi objek penelitian adalah Koperasi Putri Manunggal di Sukoharjo. Metode yang digunakan yaitu populasi dalam penelitian ini adalah karyawan dan pelanggan Putri Manunggal kooperatif. Sedangkan sampel yang digunakan dipilih melalui random sampling teknik dengan menyebarkan kuesioner kepada 500 responden. Teknik dari pengumpulan data adalah angket yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuangan pelanggan dan variabel perspektif bisnis internal secara parsial
berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran tidak memiliki berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Bersama dengan itu, keuangan, pelanggan, bisnis internal, perspektif pertumbuhan, dan pembelajaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Kesimpulan dari penelitian keseluruhan adalah yang pertama adalah secara parsial, perspektif keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja koperasi, memiliki hitung sebesar 2.260 lebih besar T tabel sebesar 1,688 dan signifikasi 0,030 lebih kecil daripada alfa sama dengan 0,5. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel perspektif keuangan terhadap kinerja koperasi sesuai dengan syarat untuk diterimanya signifikasi uji parsial yaitu T hitung lebih besar daripada T tabel. Yang kedua adalah secara parsial. Perspektif pelanggan memiliki efek positif pada kinerja koperasi, memiliki tick count dari 3,946 lebih besar daripada T tabel dari 1,688 dan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil daripada alfa sama dengan 0,5. Artinya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel perspektif pelanggan terhadap kinerja koperasi sesuai dengan persyaratan untuk penerimaan. Signifikasi uji parsial yaitu T hitung lebih besar daripada T tabel. Yang ketiga adalah secara parsial, perspektif proses bisnis internal masyarakat berpengaruh positif terhadap kinerja koperasi, memiliki hitung sebesar 3,688 lebih besar daripada T tabel sebesar 1,688 dan signifikansi 0,001 lebih kecil daripada alfa yaitu 0,5. Artinya, terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel terhadap perspektif proses bisnis internal terhadap kinerja koperasi sesuai dengan syarat diterimanya signifikansi uji parsial yaitu tick count hitung lebih besar daripada T tabel. Yang terakhir adalah secara parsial, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan terhadap kinerja kooperatif dalam studi belajar dan perspektif pertumbuhan memiliki hitung 1,114 lebih kecil daripada tabel dari 1,688 dan signifikansi 0,273 lebih besar daripada alfa sama dengan 0,5. Artinya, tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel perspektif pembelajaran dan pertumbuhan terhadap kinerja kooperatif. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.